Saya nggak tahu diakui apa tidak. KTA saya masih PKB Gus Dur. Saya melihat bersama Mas Emil harmoni dan produktif. Yang ganggu, ya pastilah. Semua bentuk harmoni tidak semuanya suka. Alangkah indahnya jika Jawa Timur ini kita jadikan referensi untuk rekonsiliasi nasional. Kalau bisa kita lakukan, maka harmonious partnership. Kita melihat kemiskinan ini penurunan yang terakhir sangat signifikan, jauh di atas penurunannya nasional. Kepada siapa saja saya selalu menyampaikan, tolong ingatkan kalau saya tidak adil. Bagi perempuan-perempuan yang mungkin punya latar belakang seperti saya, be yourself and do the best. Timnya sudah kebentuk. Loh, kalau tim relawannya banyak ya, udah pada deklarasi-deklarasi gitu dari, sih ya. Dari 7 partai yang ada, yang 8. Oke, 8 Perindo. Masih terbuka nggak buat partai lain? Halo semuanya, selamat datang di For Your Politik, yang muda yang berpolitik. Bersama saya, Opik Muha. Pagi ini kawan-kawan kita kedatangan tamu, politisi perempuan yang luar biasa, pernah menjabat di banyak posisi, yang Bu Khofifah Indar Parawangsa. Selamat pagi, Bu. Pagi, Assalamualaikum. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol sama Bu Khofifah, aku pengen nanya, Bu, sebenarnya. Kebetulan karena audien kita itu kan memang anak-anak muda. Gen Z, milenial, yang memang mereka itu memiliki kepedulian, keingintahuan yang tinggi tentang politik. Jadi saya pengen ngecek teman-teman yang di sini sebenarnya. Ada yang tahu nggak nama Bu Khofifah sebenarnya? Andika, tahu nggak? Khofifah Jazali. Terna. Tahu nggak nama Bu Khofifah yang sebenarnya, tahu nggak? Enggak. Bu Khofifah Indar Parawangsa, KIP. Aduh, ini bukti pengetahuan kita. Jadi nama sebenarnya Bu Khofifah ini adalah Bu Khofifah Tagista kalau nggak salah, Bu. Nggak pakai Bu, Khofifah aja. Khofifah Tagista, lahir dengan nama kecil Khofifah Tagista. Saya mengikuti perjalanan baca-baca banyak artikel tentang Bu Khofifah, termasuk tadi malam saya cari arti nama Tagista itu apa. Bu, apa Bu bisa diceritakan? Enggak lah, Khofifah aja. Ringan artinya, ringan. Okay. Dulu Ustadz saya memanggil saya Sakila. Karena badan saya relatif lebih tambun ya. Oh gitu. Okay. Jadi Ustadz saya SMP SMA saya di Khodijah Surabaya dan beliau manggil saya 6 tahun itu Sakila. Karena saya dianggap badan saya tambun, gemuk gitu ya, berat. Ya, menghabiskan gitu masa kecil di Wonocolo, Surabaya. Iya, sampai sekarang saya tinggal di situ. Ya. Menurut saya ini agak unik, Bu. Biasanya kalau tokoh-tokoh politisi itu atau siapapun yang dia sudah berhasil, biasanya kan keluar tuh. Nah, kemudian Bu Khofifah ini bertahan di Wonocolo dan tinggal di situ. Iya. Kenapa seperti itu? Gitu? Itu kampung dari keluarga-keluarga saya di situ. Rumah yang sekarang saya tempati juga rumah dari tanah warisan, gitu. Yeah. Jadi nilainya lebih kuat. Oke, yang rumah yang kecil dulu, yang masa kecilnya, yang cat hijau itu, yang di perkampungan masih ada? Ya, itu rumah kakak saya. Oh, sekarang itu kakak. Oke. Dulu Selamat saya datang. Sebelum Papa bikin rumah, saya tinggal di rumah kakak saya. Di kampung yang sama. Di kampung yang sama. Iya. Oke, baik. Mau ngecek pengetahuan teman-teman di kantor aja. Selamat datang Bu Khofifah. Terima kasih sudah datang di tirto.id. Saya tahu selama 7 bulan belakangan sejak melepas jabatan posisi sebagai gubernur Februari kalau nggak salah. Februari. Pasti kesibukannya sekarang lagi padat-padatnya, terutama menjelang Pilkada Jawa Timur. Kalau nggak salah pendaftaran sesuai jadwal itu di Agustus. Ya, akhir Agustus. Di akhir Agustus. Bu Khofifah ini kalau saya mengikuti perjalanan hidupnya gitu, ada banyak artikel-artikel lama. 27 tahun menjadi anggota DPR RI. Sebetulnya saya 4 kali pemilu. 4 DPR ya, 4 kali pemilu. Cuma ada yang 1 pemilu saya tidak cukup 5 tahun, itu 2 kali. Ada yang ikut kampanyenya sama, pemilunya sama, ibaratnya capeknya sama. Tapi saya hanya 1,5 bulan karena zaman Gus Dur kemudian saya diminta jadi menteri. Dan ada yang cuma
tahun 7 bulan. Itu zaman ketika Gus Dur mendirikan PKB. Betul. Saya masih di P3 dan Gus Dur memberikan kepercayaan saya salah satu ketua. Itu sesuatu banget karena di tahun 98 itu kalau pengurus harian partai itu ya senior-senior gitu. Ini perempuan dari Surabaya. Kemudian di usia yang masih relatif menurut saya masih muda. Kalau sekarang menteri termuda itu Mas Dito di Menpora. Kemudian Mas Nadiem itu masih 35-an. Bu Khofifah kalau nggak salah jadi menteri pertama usia 34 tahun. Korek ya, kalau nggak salah. Belum genap 34 ya. 33 5 bulan lah ya. Bisa cerita Bu, itu prosesnya kok dalam konteks politik pada waktu itu 98 99 2000 ya sampai pada kondisi politik yang seperti itu perjalanannya gimana tuh? Jadi saya bersyukur di usia belum genap 27, artinya 26 itu sudah terpilih menjadi anggota DPR RI dan kemudian saya tidak tahu bahwa ada privilege tertentu saya mendapatkan tugas salah satu pimpinan fraksi P3 waktu itu tahun 92. 2 tahun berikutnya pimpinan fraksi merangkap pimpinan komisi perempuan loh. Zaman itu sedikit sekali usia muda. Kemudian di P3 ini relatif senior gitu, ulama-ulama gitu. Jadi ketika saya mendapatkan mandat tambahan sebagai pimpinan fraksi, saya sewani yang anggota Komisi 8 karena itu di Komisi 8 waktu itu. Bidang kesehatan, keluarga berencana, kemudian perempuan, BKKBN waktu itu. Saya sewani satu-satu. Saya harus tidak sekedar kula nuwun, tapi saya juga mohon beliau-beliau bisa memberikan penguatan ketika nanti saya sudah melaksanakan tugas sebagai pimpinan komisi. Berat awalnya, tapi kemudian beliau-beliau bisa menerima keputusan fraksi dan keputusan partai. Saya rasa mudah-mudahan ini bagian dari kesantunan politik yang kita coba bangun dari posisi yang kemudian kita matur satu persatu, kita sewani dan kita menjelaskan ini keputusan fraksi, keputusan partai. Saya yang paling muda di P3 mendapat kepercayaan sebagai pimpinan fraksi, sekarang ditambah lagi pimpinan komisi. Jadi mohon keputusan fraksi dan pimpinan partai ini kita bisa menjaga bersama-sama. Ingatkan saya kalau salah, luruskan saya. Itu sampai sekarang kok. Sampai sekarang. Dulu waktu jadi gubernur saya pesan kepada sangat banyak pihak. Iya betul. Saya takut kalau saya tidak adil. Itu bahasa saya. Yang saya tahu Bu Khofifah memang sangat menghormati tokoh dalam tanda kutip beberapa ulama. Tidak hanya tokoh sih ya, semua dengan mereka-mereka yang mungkin dalam keadaan kurang beruntung. Saya rasa saya menjaga penghormatan yang sama. Bahkan memang kita kepada yang sepuh pasti kita harus lebih tawaduk lagi. Kalau boleh tahu Bu, sebenarnya mentornya siapa Bu? Di usia yang begitu muda, perempuan, kemudian di tengah kondisi politik. Tidak mudah. Saya tahun 92 masuk Jakarta di DPR ya sudah. Saya sangat bersyukur bahwa saya masuk di PP Muslimat NU. Gedung PBNU bukan tidak sebagus seperti sekarang. Jadi kantor Muslimat NU itu ada di sayap kanan PBNU. Ada pintu belakang, itu akses ke gang di belakang PBNU. Lalu di situ itu sudah langsung berhimpit dengan kantor ruang kerjanya Gus Dur. Jadi saya suka ngintip gitu. Nggak ada tamu. Jadi gitu. Nanti saya izin ke sekretarisnya Gus Dur, boleh saya sowan. Jadi ada waktu sedikit saya ngangsu kawruh lah. Itu berarti, dari tahun 92. Berarti memang masih bersinggungan sama guru-guru orang-orang top pada waktu itu. Saya sebetulnya mengikuti setiap ada forumnya Gus Dur di Jawa Timur, saya berusaha untuk bisa mengikuti forumnya beliau. Itu sebetulnya dari tahun 84. Wah. Biasanya suka seminar tuh dulu malam-malam gitu. Saya pakai motor sendirian.
nanti pulang bisa jam 1, jam 2 dini hari ya pakai motor lagi sendirian. Hari itu saya mendapatkan keluasan pikiran dari seorang Ki Haji Abdurrahman Wahid. Saya dulu hampir rutin dan akhirnya berlangganan salah satu majalah yang sudah cukup tua ya waktu itu, Panji Mas Masyarakat. Ya. Setelah Panji Mas, saya Horizon juga. Ya, itu artikelnya Gus Dur rutin di situ. Artikelnya Gus Dur. Kemudian Gus Dur rutin lagi masih menulis artikel di Tempo. Saya mengikuti dan saya nggak paham. Tak baca lagi. Gus Dur kalau bikin tulisan masuk satu titik ke titik lain itu panjang gitu. Jadi mesti bacanya berulang-ulang karena panjang gitu. Nah, kira-kira kalau satu artikel Gus Dur enggak tahu berapa puluh buku sebetulnya yang kemudian dan menjadi, itu buku Afifah makan ya artikel-artikel itu. Paham enggak paham, mungkin banyak enggak paham tapi tak woco meneh. Setelah itu terus ya saya baca lagi. Kalau ada forumnya Gus Dur saya juga selalu berusaha hadir gitu. Jadi ada hal yang saya enggak tahu kenapa itu begitu menginspirasi saya untuk bisa membaca lebih banyak lagi. Ya orang kan pasti punya referensi tokoh gitu. Aduh gimana ya gitu. Kalau beliau banyak membaca, berarti saya juga harus banyak membaca. Meskipun hasilnya juga nggak bisa ini orang bilang Baina sama Sumur antara sama antara langit dan sumur gitu. Begitu jauhnya meskipun kita sudah berusaha apa saja. Saya itu dulu ada hal-hal misalnya majalah gitu ya tentang kristal, saya baca kristal gitu. Suatu saat ketika anggota DPR itu ke salah satu Eropa Timur waktu itu, terus orang cari kristal, saya itu menceritakan macam-macam kristal, orang heran, ibu kok tahu gitu? Ya baca Pak gitu. Sehari baca berapa buku? Kalau sekarang udah pasti jauh lah. Dulu saya itu apa saja saya baca. Jadi hal-hal yang mungkin tiba-tiba kemudian ada salah satu motor rider dari Jawa Timur si Mario itu dia sudah ikut Grand Prix itu, terus saya cerita tentang bagaimana sebenarnya dia masuk ke MotoGP kayak gitu. Saya cerita itu juga kawan-kawan, ibu kok tahu? Ya moco saya bilang. Jadi ada hal yang saya rasa harus dilakukan oleh siapa saja. Selalu ingin tahu hal-hal yang bukan ingin tahu persoalan orang, bukan loh ya. Ini lebih kepada penguatan dan pengayaan kita, karena kita suatu saat berjalan kemana, ketemu siapa, tiba-tiba kita ngobrol apa gitu ya nyambung gitu. Insya Allah begitu. Jadi yang bisa dipelajari buat kawan-kawan dari sosok Khofifah, frame reference, field experience luas, diputar-putar luas. Sekarang saya data. Tiap sore saya masih makan data. Dan satu lagi Bu Khofifah itu punya hobi yang unik sebagai sosok perempuan suka motor cross. Ya dulu SMA. Masih SMA. Okay. Ya. Bu naik gunung itu SMA. Waktu kuliah masih suka naik gunung. Oke. Bu sebenarnya kalau melihat jejak Bu pengalaman politiknya sebelumnya yang di P3, sebenarnya sampai sekarang saya punya satu pertanyaan yang sampai sekarang itu saya belum ketemu jawabannya. Sebenarnya Bu Khofifah itu sekarang keanggotaan partainya apa? P3, PKB atau apa? Atau sudah? Saya nggak tahu diakui apa tidak. KTA saya masih PKB Gus Dur. PKB Gus Dur. Oke. Karena KTA-nya belum berubah. Karena kalau saya ngobrol sama teman-teman sebenarnya Bu Khofifah ini sebenarnya apa? Di partai apa? Ada yang masih bilang KTA-nya masih P3, ada yang bilang sudah PKB. Enggak lah. Enggak ya. Karena kan setelah P3 saya kemudian masuk pengurus PKB. Ya. Okay. Saya yang ikut konsolidasi di sangat banyak daerah. Tapi yang aktif di pilkada-pilkada sebelumnya P3 duluan tuh kalau nggak salah. P3 support ya. Support. Iya, P3 support. Ini juga alhamdulillah sudah keluar SK dari P3. Dari P3. Iya. Ngomong soal pilkada nih. 7 partai Bu ya sekarang ya. Kalau nggak salah ya. Kalau dengan Perindo 8. Oh Perindo 8. Perindo baru masuk belakangan. Enggak, sebelum PSI Perindo dulu. PSI Perindo dulu. Kalau nggak salah sekarang 7 partai itu Golkar, 8 partai PKS ya. Terakhir PKS. Nah, PKS. Ceritanya kok bisa PKS
terakhir Mas? Pada dasarnya 5 tahun kami memimpin ya sama Mas Emil tentu. Betul. Dan teamwork super tim Pemprov Jawa Timur. Kami membangun komunikasi secara baik dan menurut saya ada kesetaraan penyapaan gitu. Jadi kepada siapa saja kan saya selalu menyampaikan tolong ingatkan kalau saya tidak adil. Tolong ingatkan kalau saya tidak adil kepada siapa saja. Tapi sebenarnya publik menangkap ini agak aneh sebenarnya PKS. Kalau kita tarik garis linear di Pilpres kemarin. Ya kalau garis di Pilpres kan P3 juga tidak kim, Perindo tidak kim. Tapi saya menyampaikan ke beberapa kawan, alangkah indahnya jika Jawa Timur ini kita jadikan referensi untuk rekonsiliasi nasional. Itu tidak berlebihan kalimat yang saya sampaikan menjadi referensi rekonsiliasi nasional karena pada dasarnya Jawa Timur itu adalah center of gravity bagi Indonesia sehingga resonansi apa yang terjadi di Jawa Timur itu biasanya impactnya ke ibu kota itu kuat gitu. Betul. Ya kalau kita membangun mungkin ada yang kurang tepat dengan apa yang rekonsiliasi nasional melalui Pilgub Jawa Timur. Kalau bisa kita lakukan maka harmonious partnership, harmoni di antara proses yang kita lakukan antar kekuatan lah. Kan kita kalau lihat partai tidak sekedar partainya, partai juga punya badan-badan di lingkungan partai dan pasti punya irisan dengan kekuatan-kekuatan sosial yang lain, bukan hanya persoalan partai politik, tapi urusan-urusan sosial biasanya mereka juga punya keberseiringan. Misalnya kalau ini dekat dengan ormas apa, ini dekat ormas apa dan seterusnya. Satu pertanyaan yang saya juga agak ini Bu, pada akhirnya kenapa harus balik ke Mas Emil lagi? Pertimbangannya Pak, itu karena memang Bu Khofifah sejak awal sudah cocok sama Mas Emil, atau ada faktor politik tertentu? Enggak, kalau jadi saya melihat bersama Mas Emil harmoni dan produktif. Saya butuh klarifikasi Bu, karena beberapa bulan sebelum Pilpres sebelum Pilpres sempat juga kalau saya mengikutnya di luaran, saya juga jarang ke Jawa Timur, tapi saya beberapa kali ketemu teman-teman misalnya, ketika ngobrol, Bu Khofifah kayaknya nggak sama Mas Emil lagi karena waktu itu kan muncul wacana tuh Mas Emil mau maju sendiri kemudian masuk kabinet dan lain sebagainya. Kemudian Bu Khofifah sempat dekat tuh sama wali kota sebelah tuh yang dekat waktu itu. Nah maksud saya enggak sampai sekarang. Jadi di Jawa Timur itu Mas Sofi, insya Allah semua bupati wali kota panggil saya Bunda. Panggil saya Bunda. Benar Bunda. Yang mungkin umurnya juga ada yang di atas saya, panggilnya juga tetap Bunda. Jadi bagaimana kami itu membangun koneksitas secara kekeluargaan, tetapi standar-standar profesionalisme dan birokratik tetap kita jaga. Jadi ibaratnya kita ini memang manggilnya Bunda, kalau kita salah supaya nggak dijewer gitu, anaknya gitu. Jadi kalau di grup itu dulu saya kan udah harus keluar grup setelah PJ. Nah itu saya tegurnya secara personal gitu, tidak di grup, tidak pernah perasaan saya negur secara grup. Artinya sebenarnya Bu Khofifah sama Mas Emil juga baik-baik saja sejak lama ya? Yang ganggu itu aja. Dari 6 bulan pertama ada aja yang ganggu. Sampai kemudian yang ganggu itu ada aksi-aksi depan Gerahadi. Maksud saya itu. Mereka bikin flyer, bikin flyer gitu. Yang ganggu. Ya pastilah. Semua bentuk harmoni tidak semuanya suka. Oke. Ada yang mau kayak gitulah. Bu, saya merasa produktif bersama Mas Emil dan harmoni gitu ya. Saya butuh klarifikasi yang kedua soal muslimat nih Bu. 4 tahun nih Bu di muslimat. Kebetulan momentumnya ini menjelang dulu Pilpres yang sekarang Pilkada. Sebetulnya tidak dalam rangka begitu karena ada regulasi organisasi. Betul. Dan berapa kali kita masuk periode ketiga saja saya sudah mengumpulkan kawan-kawan dan tidak hanya pengurus yang di pusat juga beberapa pimpinan wilayah saya kumpulkan mereka sudah ini saya sudah selesai 2 periode jadi ada calon si A si B saya bilang silahkan gitu. Nangis betul gitu nangis dan akhirnya kemudian mereka
akhirnya posisinya ya aklamasi gitu. Okay. Dan sampailah akhir 22. Akhir 22 kami banyak rombongan ya sowan ke ketum PBNU. Kami matur bahwa kita ini mengambil keputusan nanti mulai September 23 sudah tidak ada lagi pelantikan karena sudah terlampau dekat dengan Pilpres gitu. Kami baru akan pelantikan lagi itu setelah Maret 24. Setelah Maret 24. Jadi kita menjaga segala sesuatunya, sebaiknya kami tidak melakukan pelantikan karena itu pasti mengerahkan massa besar gitu di September. Jadi kita akan mengakhiri pelantikan di bulan Agustus. Oleh karena itu kami matur bagaimana kalau kami diberi kesempatan untuk Kongres Agustus 23. Itu berarti sebelum kampanye Pilpres 23. Saya bertanya ini tak wanek-wanek no Bu kalau dalam bahasa Jawa kan. Takutnya nanti keliru dikit nanti saya dirujak. Nah, tapi ada ini Bu, sempat Nah, setelah itu kemudian kami menerima surat dari PBNU. Dengan tanda tangan Rois Am Khatib Am, Ketua Umum Sekjen PBNU, bahwa Muslimat diminta Kongres akhir 24. Oke. Jadi pada dasarnya kami waktu itu matur Agustus 23. Oke. Agustus 23 karena menurut saya sebelum kampanye Pilpres. Tapi kebijakan PBNU akhir 24. Jadi akhir 24. Ini udah siap-siap lah akhir 24 ini. Okay. Ya. Setelah pilkada berarti kan? Setelah pilkada. Nah, dulu kan enggak ngitung pilkadanya baru Maret. Karena belum tahu kalau ada informasi serentak. Iya. Artinya ini enggak usah dikait-kaitkan dengan setelah pilkada karena ini SK-nya kan sudah akhir 22. Betul. Akhir 22. Ini sekaligus menjawab rumor yang beredar di luaran terkait sama Bu Khofifah yang di Muslimat yang A, B, C, D itu yang saya pikir juga ini perlu saya tanyakan ke Bu Khofifah. Sebelumnya Bu, kalau aku mau flashback ke Pilpres kemarin, Bu Khofifah itu kan salah satu tokoh di Jawa Timur yang memang bisa tak bilang dalam tanda kutip boleh nggak kalau tak bilang orangnya Pak Jokowi gitu. Loh, semua gubernur itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jangan salah loh. Iya. Oke, dalam konteks itu ya. Semua gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Oleh karena itu garis kebijakan pemerintah pusat harusnya berseiring. Iya. Kalau mungkin tidak 100% misalnya karena ada suasana kondisi-kondisi lokal harus dikonfirmasi kepada misalnya Pak Mendagri ya sebagai pembina kepala daerah gitu. Kemudian kan ini Bu, pada waktu itu seingat saya juga sempat nanya ke beberapa teman, ada banyak yang meminta Bu Khofifah sebenarnya naik menjadi cawapres, ya kan, mulai dari Mas Ganjar, kemudian Mas Anies, Pak Prabowo sendiri, itu juga pengennya Bu Khofifah. Nah, keputusan pertimbangan yang seperti apa, saya ingin tahu, sampai pada akhirnya Bu Khofifah kemudian menolak semua itu. Tidak menolak, tetapi ada hal yang menurut saya dan banyak lingkungan yang saya ajak untuk membahas, saya berkonsultasi, minta pertimbangan mereka dan seterusnya. Ada juga yang mendorong-dorong gitu, tapi bahwa sebagian besar dilanjutkan saja di Jawa Timur karena ada beberapa hal itu yang memang takut nanti tidak berlanjut gitu. Misalnya kalau zaman Pak Imam Utomo, Pak D itu untuk beasiswa pemberdayaan pesantren itu S1. Kita nambahi S2, kemudian tahun kedua S3. Kenapa menjadi penting pemberdayaan SDM pesantren? Karena Jawa Timur itu kalau di atas 1.000 santri dan 4.600-an pesantren. Kalau di atas 500 menjadi 6.800-an pesantren. Kalau ada pesantren-pesantren tahfidz, kan pesantren yang khusus tahfidz biasanya santrinya ada 100, 125, itu 12 ribuan pesantren. Betapa ini adalah sebuah social capital yang luar biasa. Menjadi pagar NKRI, ngeramut umat, yang merawat umat tuh ya mereka gitu. Sehingga penguatan SDM berbasis pesantren menjadi penting. 4 hari yang lalu itu kebetulan ada temu silaturahim akbar di antara mereka yang sudah selesai itu
mungkin lebih 2.000 ya yang RAU. Mereka terlihat bahwa ada hasil yang dirasakan manfaatnya untuk penguatan SDM pesantren. Ya. Tapi kalau ngomong soal masa salah satunya ya. Misalnya kalau ngomong, aku sebagai warga Jawa Timur, Ya. Bu, aku ini apa namanya, kalau di atas kertas nih Bu ya, aku sempat baca-baca di data BPS, memang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur itu growth dari 21, 22, 23, 24 ini. Jadi kalau angka terakhir itu walaupun nggak ini sih, tapi agak inilah. Kalau APBD-nya kalau nggak salah dari sisi kebijakan keuangan pemerintah, kalau nggak salah awalnya 34 sempat turun, kemudian sekarang di 33 kalau nggak salah Bu ya. Nah, serapannya Bu, yang kalau survei terakhir di Kompas itu sebenarnya keberhasilan sosok Khofifah ini lebih ke lebih ke sosialnya, misalnya kayak kerukunan, mengatur ritme pemerintahan masyarakatnya itu lebih ke kerukunan umat beragama dan lain sebagainya. Tapi visi misi yang lain, misalnya ngomong soal kesejahteraan, belum terlalu ini. Survei Kompas yang terakhir, Bu Khofifah bisa mungkin boleh nggak saya menyampaikan BPS, referensi itu BPS. Jadi kalau misalnya penurunan kemiskinan paling signifikan loh. Memang sih, memang turun, tapi maksudnya masih agak. Karena kita melihat ini kemiskinan ini turun dari berapa ke berapa. Jadi penurunan yang terakhir itu sangat signifikan. Jauh di atas penurunannya nasional itu. Lalu di Jawa kita kemiskinan itu turunnya paling signifikan, kan datanya BPS. Jangan disurvei kalau itu ya. Iya sih. Karena itu menurut saya datanya BPS lah. Ya, tapi memang ini sih, memang di fase recovery itu memang banyak daerah juga mengalami fase. Kalau 22 ya, jadi itu 21, 22 karena pasca COVID itu, ya nasional juga begitu. Tapi untuk 24 kita sudah 1 digit ini, sudah di bawah 10. Ini sudah artinya kita masuk pada kondisi kemiskinan yang memang cukup tinggi gitu. Dan kemudian ada COVID naik dan kemudian ada penurunan sangat signifikan. Penurunannya kemiskinan ekstrim sudah di bawah 1, sudah 0,82%. Itu mungkin September ini akan keluar lagi data itu karena tahunan bukan 6 bulanan kalau kemiskinan ekstrim. Siap. Artinya bahwa sebenarnya masih ada PR yang seharusnya diperbaiki di pemerintah. Iyalah pasti ya. Tapi bahwa saya ingin menyampaikan itu bahwa kalau kemiskinan kami turunnya paling jadi kalau kemiskinan ekstrim turunnya juga paling ekstrim gitu. Kita punya pengangguran juga jauh di bawah nasional. Kita punya 1 juta yang angkatan pencari kerja kalau nggak salah. Saya rasa lebih baik kita sebut presentatif ya. Secara presentatif itu jauh di bawah nasional. Turunnya juga ekstrim sekali itu, turunnya pengangguran. Kemudian kalau kita mau cerita ketahanan pangan, sejak kita di Pemprov itu 2021, 22, 23 itu produksi padi kita tertinggi se-Indonesia. Kalau ini jangan disurvei BPS aja. Iya, karena ada data BPS yang itu saya rasa validitasnya anulah ya. Artinya gini Bu, saya pengen masuk ke ini pertanyaan saya sebenarnya. PR terbesar Ibu gitu di periode kedua nanti kalau memang menjelang kontestasi yang kira-kira yang perlu diperbaiki ke depan itu di sektor apa? Saya tetap melihat SDM itu harus didorong. SDM harus didorong. Kita melihat daya saing, daya inovasi itu menjadi bagian penting. Indeks competitiveness dan indeks innovation itu tetap menjadi bagian yang sangat penting dan itu harus didorong melalui SDM. Kemiskinan ada beberapa program. Kalau ada beberapa survei terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat itu terkait dengan PKH+. PKH+ itu PKH untuk para lansia. Karena lansia yang tidak produktif ada di dalam keluarga yang kurang mampu, itu akan menambah beban keluarga. Jadi marwah lansia itu kita jaga dan itu kalau tingkat kepuasan termasuk tertinggi gitu. Di atas 90% kalau yang itu untuk efektivitas program PKH+ misalnya. Dan kemudian kita mencoba melihat bahwa
keluarga yang kurang mampu itu harus juga intervensi melalui pendidikan mereka. Banyak yang dulu ketika kita di Kementerian Sosial, ketika satu keluarga itu ada anaknya yang diterima di Polri, di TNI, kemudian menjadi bidan, langsung keluarga itu dari keluarga KPM, keluarga penerima manfaat, kemudian dia tergraduasi, dia sudah bisa lulus gitu dari keluarga penerima manfaat. Jadi betapa sebetulnya masuk melalui pendidikan itu sangat penting untuk bisa mendongkrak status sosial ekonomi keluarga. Saya ada cerita, Bu. Ya. Kemarin itu sempat ngobrol sama beberapa teman. Pernah dengar ini, Bu, Jeffrizal Nanda Mardani. Jeffrizal Nanda Mardani itu tahun 2006 kalau nggak salah. Dia ini anak SMP, SMA Trenggalek. Kemudian dia itu juara Olimpiade Astronomi di Ukraina. Juara 1, Bu. Luar biasa. Nah, dia ini dipantau salah satunya ada teman-teman ahli astronomi yang benar, wah ini cocok nih, ini anak masa depan nih dari Jawa Timur. Kemudian lulus SMA dia masuk UNER, dia memilih masuk kedokteran. Ini sempat rame tahun 2000. Kayak kalau saya ingat itu agak ini gimana gitu. Masuk UNER, masuk kedokteran, kemudian IPK-nya tertinggi 33, sekian di semester pertama, semester kedua. Semester selanjutnya dia drop, habis itu ngilang. Padahal top nih anak ini, tiba-tiba dia ke Suriah ikut ISIS. Dan sampai sekarang kita nggak ada tahu dia di mana sekarang. Maksud saya pengen minta pertanggungjawaban Ibu nih. Maksudnya ada banyak anak-anak muda, teman-teman anak-anak muda di Jawa Timur yang sebenarnya mereka itu memiliki potensi yang luar biasa. Kemudian tiba-tiba dia lenyap begitu saja. Ada banyak, maksud saya ke depan kalau saya boleh kalau dianggap kritik ya kritik, kalau dianggap berharap juga berharap sebagai ibunya orang Jawa Timur. Identifikasi anak-anak hebat di Jawa Timur itu menurut saya harus ada sentuhan yang lebih gitu loh, Bu, ke anak-anak kita itu, ke anak-anak muda di Jawa Timur itu. Nutut dan nutut ya, karena kalau perguruan tinggi sudah wilayahnya pusat, SMA wilayahnya Pemprov. Kita selalu melakukan identifikasi dan memberikan apresiasi kepada mereka yang juara-juara Olimpiade internasional. Kalau nasional itu emas, baru yang kita kasih. Dan itu kita upacarakan 2 kali, Hardiknas dan 3 kali. Hardiknas 17 Agustus dan ketika HUT Pemprov. Jadi itu data yang masuk pasti akan terapresiasi. Kemudian kalau untuk olahraga, jika dia sudah dapat emas nasional, itu kita sudah punya koneksitas dengan UNESA dan bisa mendapatkan beasiswa sampai S3. Jadi beasiswanya melalui KONI, kemudian UNESA juga memberikan support. Nanti kalau S2 biasanya sudah diarahkan untuk jadi pelatih. S2-nya memang jurusan begitu sampai S3. Jadi itu sudah. Tapi bahwa kalau tidak bisa perseorangan. Iya. Jadi kalau misalnya ada anak yang mengikuti program fast track, Zulfikar ini yang terbaru, ya, itu relatif saya mengawal pertemuan-pertemuan dengan anak-anak yatim. Saya beberapa kali minta dia hadir untuk memberikan semangat bahwa dia juga dulu yatim dan dia dapat bisa program fast track S1, S2 4 tahun mungkin ya itu. Kemudian dia cari beasiswa untuk S3. Saya mengkomunikasikan kepada salah satu lembaga. Saya mungkin seminggu kemarin masih sempat ketemu. Saya masih mengenali dia. Zulfikar, gimana kabarnya? Ada lanjut dan seterusnya. Relatif yang itu bisa. Tapi kalau kemudian dia sampai ke Syria, ke ISIS, saya rasa itu tidak. Ya bagi saya. Itu kira-kira kenapa, Bu, ya kalau kayak gitu? Kalau kita mengidentifikasi ini mereka kan orang anak-anak logik ya. Ya. Anak logik. Kira-kira apa faktor? Ini kan saya relatif mengikuti lah proses-proses begitu. Mereka yang dulu pulang dari Syria gitu, termasuk saya yang meminta kepada Kemlu, kepada Kumham, pada BNPT, kepada Densus, bolehkah mereka kita
tampung dulu, kita punya tempat cukup representatif karena mereka ini ada istri, ada anak-anak. Nggak bisa mereka dibawa ke Densus semuanya karena selain jumlahnya banyak, mana ruang perempuan, mana ruang laki-laki, mana ruang untuk anak-anak. Kita menyiapkan. Ada program di situ, saya datang karena yang di deportasi itu kan rata-rata nggak ada ganti baju gitu. Ini ada Mbak Lulu, kita yang belanja. Pribadi saya ingin menyampaikan itu pribadi. Pribadi. Kita beli karena saya tahu kalau perempuan ada kebutuhan-kebutuhan lain gitu ya. Kita siapkan. Kemudian kalau mereka butuh Quran, kita bawakan. Itu pribadi, tapi bahwa mereka ditampung di tempat Kemsos yang ada di daerah Cipayung sana. Jadi itu ada yang 2 bulan. Saya ketemu mereka, saya tanya mereka. Ada salah satu yang cukup viral waktu itu yang ada pegawai PNS di salah satu kementerian strategis, sangat strategis. Saya sempat ketemu tertutup ya tentu, tidak di depan kawan-kawan mereka. Mas, gimana ceritanya gitu. Dia kan sempat haji, bawa istri dan anaknya terus tidak pulang gitu. Ya, tapi sebelumnya memang dia sudah mengundurkan diri dari sebuah institusi di Kementerian Strategis itu. Akhirnya kemudian saya sampaikan kepada beliau, nek golek swarga aja ada karena beliau dari Jawa Tengah. Aku loh Mas sering kali saya bilang ke RSCM, saya bilang karena ke RSCM cari aja di bangsal-bangsal kelas 3. Ada di antara mereka ketika saya datang ibunya menyuapi anaknya, di bangsa lain anaknya yang menyuapi ibunya. Sama kasusnya. Kenapa tidak dihabiskan, Bu? Gitu. Yang separuh untuk anak saya. Waduh, deg saya. Setelah itu yang anak tadi nyuapin ibunya, kenapa enggak dihabiskan? Nak? Nyuapinya kenapa enggak ada? Nah, karena kami separuh-separuh. Nah, dari situ kemudian ini bisa ditelusuri. Saya kemudian bertemu dengan kawan-kawan SR, sedekah rombongan. Saya mengikuti jejak mereka, pertemuan-pertemuan mereka di daerah, itu saya juga hadir. Dia memiliki, waktu itu ya, dia memiliki komitmen yang luar biasa membantu pasien-pasien di bangsal-bangsal, kelas 3, di kelas 3. Ya begitu, sampai untuk makan juga seperti itu. Dan kita mencoba masuk secara personal, saya mencoba masuk lebih dalam karena ada yang kemudian harus dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati dan kemudian saya berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Saya ini nanti lama karena kata dokter mungkin operasinya bisa 9 kali, saya bilang gitu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Bapaknya bilang, Bu, saya ini dulu, ini di salah satu kota Jawa Barat rumahnya. Saya dulu di sini tempat saya jualan ikan. Apa saya boleh dikasih modal untuk jualan ikan? Bapak mau jualan di mana? Saya mau jualan di Keramat Jati, ada kawan saya. Kita sedekah lah untuk beliau jualan ikan. Sampailah kemudian 6 bulan beliau menyampaikan, Bu, anak saya sudah boleh pulang, tapi anak saya tidak bisa jalan, jadi butuh kursi roda. Saya bilang supaya barokah. Saya bilang saya coba sedekat minta, tapi bukan dari saya minta ke Bu Sinta Nuria. Kan beliau punya kursi roda yang sudah selesai dan beliau nggak pakai, dikasih sama Bu Sinta. Setelah itu kemudian saya mengantarkan ini sampai di Fatmawati dan saya bilang, Pak, ini ada kursi roda. Ini ada mobil yang siap mengantarkan Bapak pulang ke rumah. Jadi seperti itu. Ini modal kalau Bapak mau melanjutkan jualan di sana. Salah satu daerah di Jawa Barat. Di Jawa Barat ya pada waktu itu. Waktu menteri Bu ya? Itu ya waktu Mensos ini. Mensos. Okay. Bu, kembali lagi ke pilkada Bu. Timnya sudah kebentuk. Loh, kalau tim relawannya banyak. Relawannya banyak sudah. Ya. Okay. Udah pada deklarasi gitu. Dari 7 partai yang ada yang 8. Saya tetap menghitung Perindo itu 8 ya. Oke, 8 Perindo. Masih terbuka nggak buat partai lain? Tidak ada lah kata ditutup kalau untuk proses komunikasi dan nyambung seduluran, nyambung komunikasi ini tetap harus dilakukan ya. Sebenarnya ada satu pertanyaan. Dulu kan Caimin juga sempat bilang PKB. Aku nyebut Caimin ya.
Karena yang ngomong Caimin kan bisa dicek juga Yeah. di beberapa artikel. Kofifa kalau mau daftar lewat PKB kita terima. Begitu juga dengan PDIP kalau nggak salah. Pak Said juga sempat ngobrol seperti itu. Waktu itu komunikasinya sejauh mana kok pada akhirnya Bu Kofifa? Ini partai gede. Enggak, loh, ini kok. satu-satu gitu. Jadi kan Kim selesai Oke, gitu kan. oke. Kim selesai, kita bangun komunikasi dengan P3. Oke. P3 selesai. Jadi enggak sekali orang kalau orang ini mau berlayar itu mungkin sekian pulau gitu, saya nggak langsung satu selesai. Setelah P3 selesai kita ke PKS. Sebenarnya sudah saling berkomunikasi sebelumnya. Oke. Sehingga tinggal finishingnya begitu. Ya, setelah ini saya rasa kita berkesempatan untuk berkomunikasi dengan yang lain. Gitu. Awalnya saya pikir Bu Kofifa kan kuat banget nih di Jawa Timur nih, bakal ini kayaknya lawan bumbung kosong nih kalau bahasa orang ini kan. Tapi ternyata pada akhirnya berarti sekarang close ya di 8 partai ya. Tidak close, tetap dibuka. Oh, tetap komunikasi dibuka. kan Oke. akhir Agustus ya baru pendaftaran. Benar. Tetap saja kita bangun Oke. komunikasi. Iya, Oke. tetap. Bahkan seandainya PKB, PDIP mau masuk, monggo-monggo saja. Oh iya, jadi tadi saya menyampaikan bahwa saya sebetulnya berkeinginan Jawa Timur ini bisa menjadi referensi rekonsiliasi nasional ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Terus kemudian yang sekarang yang muncul kan sudah dari PDIP kemudian PKB, kalau nggak salah yang muncul nama Bu Risma sekarang. Dan Bu Kofifa punya sejarah cukup panjang dalam kontestasi pilkada di Jawa Timur, dan selalu kalau ngomong soal partai politik juga itu lagi gitu kan. Nggak masalah. Loh jangan salah loh, dulu Iya. salah satu titik poskonya Bu Risma itu rumah saya. Waktu itu? Waktu Pilwali. Even itu waktu periode kedua kan beliau sangat kuat. Tapi beliau ingin syukurannya juga di rumah saya. Rumah pribadi. Ya, begitu. Pada waktu itu ya? Ya, rapat-rapat sampai dini hari di rumah saya. Dan artinya ya rumah yang sekarang saya tempati itu. Jadi orang aja yang saya nggak tahu ya. Berita di luar itu begitu. Seperti bagaimana. Tapi begitu. Semacam posko. Sampai sekarang sama Bu Risma masih ini ya? Ya komunikasinya mungkin sudah beda ya. Beliau juga sangat sibuk ya. Karena wali kotanya Mas Eri. Jadi komunikasinya tentu banyak dengan wali kota yang sekarang. Ya. Oke. Karena di pemberitaan yang terakhir itu kan memang Bu Risma kalau nggak sepengetahuan saya memang kayaknya memang didorong buat berkompetisi. Kalau nggak salah Gus Ipul kan juga sudah nggak maju lagi kalau nggak salah. Ya. Boten, jadi boten. Saya Gus Ipul support ya. kita. Support ya. Nah artinya kan aku mikirnya, Gus Ipul itu terberatnya Bu Kofifa loh pada waktu itu. Nah kalau sekarang kalau yang dalam tanda kutip kalau agak ini ya sesama perempuan ya, Bu Risma ini menjelang pilkada ini setelah muncul nama Bu Risma ada strategi khusus apa gitu? Enggak lah. Enggak ada. Enggak. Jalan aja. Iya. Jalan aja. Kita tetap waspada, kerja keras lahir batin. Semua relawan saya bilang waspada, kerja keras lahir batin. Oke. Ya. Pertemuan terakhir sama Pak Prabowo, Pak Jokowi kapan? Kalau dengan Pak Jokowi sehari sebelum saya berangkat haji di tanggal 11. Berangkat haji tahun ini? Iya. Tahun ini tanggal 12 haji? ya. Saya petugas haji loh. Kalau dengan Pak Prabowo kira-kira seminggu sebelumnya. Ya. Oke. Tapi memang pada bulan Juni. dua sentral politik ini, Pak Jokowi sama Pak Prabowo memang full support Bu Kofifa. Kami membangun komunikasi cukup baik. Ya. Maksud saya baik itu kan bisa di breakdown gitu Bu, misalnya. Bocoran lah Bu, bocoran. Ya. Tapi gini Bu, survei Gerindra support kami misalnya kan. Oke. Survei terakhir 41% Kofifa. 41% survei terakhir. Yang kemudian membuat kepercayaan diri PKB, PDIP semakin Ada tinggi. juga survei yang bilang 55% per 14 Juli. Per 4 Juli ini? Iya, 14 Juli. Oke. Nah, di bawah survei
survei? Ya, salah satu lembaga sudah Salah satu dipublish juga. Ya. Oke. Artinya Bu, kalau misalnya Bu Risma yang maju, kemudian ada beberapa nama yang lain, kemudian kayaknya sih sekarang pertarungannya tinggal di wakilnya ya, cukup percaya diri nggak Bu, kalau Bu Risma yang maju misalnya nanti bakal memenang? Saya menyampaikan waspada dan kerja keras lahir batin. Ya. Treatment khusus gitu misalnya? Enggak. Kawan-kawan relawan juga sangat solid ya. Ya. Pendek banget ya kalau misalnya. Ya. Bu Kofifa, hati-hati banget kelihatannya kalau ngomong sama Bu Risma ini. Aduh. Visi misi deh Bu, tahun nanti di pilkada nanti yang perlu ada perubahankah atau ada? Tadi saya menyampaikan SDM, cuma bahwa dari survei kita masyarakat berharap untuk sembako murah. Sembako murah. Ya, kita mencatat itu. Infrastruktur Bu jadi concern juga. Salah satu sebetulnya. Kalau infrastruktur ini kan ada yang tugas pusat, ada yang tugas kabupaten kota dan tugas provinsi. Saya rasa mungkin bisa di googling kalau untuk jalan misalnya Jawa Timur termasuk yang jalan provinsinya mungkin terbaik. Iya, terbaik. Iya sih. Iya, jadi cuman saya mau ngomong terbaik dulu kayaknya enggak enak. Kalau mau bilang infrastruktur kita akan pengembangan ke daerah ya, terutama untuk kepulauan di Madura. Jadi kan kita sudah selesai kita bikin itu ada pelabuhan gitu yang di Duntek, kemudian di Giliiang, kemudian di Jangkar gitu. Itu dengan kapal-kapal yang menurut saya cukup representatif karena full AC semua. Full AC itu kapal baru itu dan jembatannya itu movable bridge. Movable bridge itu berarti bisa begini. Artinya sangat aman untuk motor, untuk itu mobil. Itu di yang Jangkar. Di Jangkar. Di Jangkar itu situ Bondo tapi hanya memberikan akses untuk kepulauan di Sumeneb, jadi daerah Sepudi, daerah Raas sampai Kalianget. Tapi memang dia berangkatnya dari Situbondo, dari Jangkar. Kan banyak daerah kepulauan yang mereka memang ya nyantrinya di Situbondo sama Probolinggo, kemudian kerjanya di daerah-daerah terutama Denpasar gitu. Ya, aksesnya lewat situ. Ngomong-ngomong soal Madura nih Bu, ini sebenarnya isu lama sih, yang sampai sekarang itu masih aja rame. Wacana isu yang Madura kepengen mecah, pengen jadi itu sebenarnya itu mau wilayah pusat. Tapi kalau dari sudut pandang pemerintah provinsi Bu, seberapa besar peluangnya itu atau paling tidak ada keinginan? Itu karena ada pembahasan di Kemendagri pasti, kemudian Presiden akan mengeluarkan surat Presiden ke DPR untuk dibahas gitu, jadi keputusannya mungkin ya kita ikut saja gitu. Tapi keinginan dari pemerintah provinsi sendiri kalau jangan bisa lah, sekarang PJ Gubernur tanyanya ke saya. Enggak, kan maksudnya itu isunya lama gitu loh. Iya, isu lama, betul. Isu lama dan itu selalu muncul di kalangan teman-teman pengamat teman-teman budayawan, kemudian pemerhati, teman-teman intelektual di Madura gitu. Seringkali mendiskusikan soal itu. Yang sampai sekarang pun itu selalu saja muncul ke permukaan. Kan banyak, sekarang ada 300 lebih tuh kabupaten kota termasuk provinsi yang diajukan untuk dikembangkan. Oh gitu. Ya, saya sempat diskusi ini dengan Pak Mendagri. Jadi prinsipnya kami ikut aja pemerintah pusat bagaimana memetakan kekuatan daerah. Karena tidak hanya itu, Jawa Barat juga akan ada yang mengajukan daerah-daerah pemekaran gitu ya. Jawa Timur juga ada kabupaten yang ingin dimekarkan gitu. Di Banyuwangi kan luas sekali. Ada usulan-usulan. Tapi kata Pak Mendagri, koordinasi dengan Bu Menkyu, duitnya dari mana? Kalau semua dimekarkan, gedung yang untuk pemekaran Papua aja belum selesai. Kan infrastrukturnya besar, berat. Banyak, belum lagi nanti untuk modal pangkal sebuah pemerintahan baru. Bisa bilang udah itu aja, saya ikut pusat aja. Saya bilang sudah, kita udah mendiskusikan. Oke. Bu sebagai tokoh perempuan, ini kayaknya last question lah. Ada dua pertanyaan di sesi terakhir ini. Ibu sebagai tokoh perempuan, pasti sebagai pribadi pasti punya keinginan capaian-capaian tertentu
menjadi anggota DPR sudah, kemudian menjadi menteri juga sudah, menjadi gubernur juga sudah. Sebenarnya tinggal yang belum cuman capres cawapres. Mengalir aja, mengalir aja ya. Tapi jujur nih, kalau pertanyaan tentunya mau dong. Siapa sih nggak mau kita gitu, kalau mengalir emang punya aja. potensi. Jadi yang terbaik menurut Allah. Karena kita ini kalau mentarget secara logika, selalu kalau saya sudahlah, Allah tidak akan salah meletakkan posisi kepada hamba-hambanya. Kalau Allah mau kasih, Allah kasih. Kalau Allah mau memindahkan, Allah pindahkan. Gitu. Itu menjadikan kita lega dan legowo, menjadikan kita berbesar hati, berbesar pikiran, berbesar rasa untuk bisa menerima yang satu dengan yang lain. Saya rasa itu menjadi penting ya, supaya nggak jadi beban hidup. Oke. Pesan Bu, pesan-pesan ke politikus perempuan. Mengingat sekarang ini kan peran perempuan ini kan belum sebesar laki-laki, kesetaraan untuk peluang politiknya lah. Biasanya politisi perempuan itu muncul karena siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa suaminya, gitu. Saya pada posisi saya Khofifah, gitu. Saya Khofifah. Jadi banyak sekali yang mensupport perjalanan politik saya. Saya bukan orang Jakarta, tapi tahun 92 banyak orang Jakarta yang tiba-tiba memberikan kesempatan saya untuk muncul sebagai waktu itu calon DPR, calon jadi gitu. Jadi pertolongan Allah itu bisa muncul dari mana yang kita tidak duga. Oleh karena itu saya kembali membangun keberseiringan antara ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Maka saya bilang tetap waspada ya, kerja keras lahir batin gitu. Itu bagi perempuan-perempuan yang mungkin punya latar belakang seperti saya, be yourself and do the best. Jadi kalau siapa bapak saya, siapa ibu saya, siapa suami saya, mungkin itu penting sebagai bagian dari penguat gitu ya. Tapi bahwa ketika kita hadir dengan kompetensi yang kita miliki, capacity yang kita miliki, integritas insya Allah yang kita miliki, insya Allah jalan itu dibukakan oleh Allah yang terbaik untuk kita semua. Be yourself. Be yourself. Be yourself. And do the best. Yes, be yourself and do the best. Do the best. Catatan penting buat teman-teman muda yang memang terutama perempuan yang memang punya keinginan untuk membangun jejaring karir politiknya yang lebih lagi belajar dari Bu Khofifah. Be yourself dan do the best. Enggak lah, belajar dari kita semua. Saya menjadi bagian setitis air gitu. Bu, tapi yang paling berpengaruh di hidup Bu Khofifah itu siapa Bu? Kalau aku boleh. Aku terus terang mengikuti perjalanan Bu Khofifah itu memang berliku dan pasti kita punya guru lah ya. Kalau dulu guru saya menyampaikan. Sebentar Bu. Saya juga baca Bu kan nggak punya latar belakang nggak pernah nyantri gitu. Kemudian menjadi tokoh di Muslimat, kemudian ini macam-macam. Setahu saya. Setahu saya. Gimana? Kita punya guru kita akan memberikan bimbingan kepada kita, memandu kita. Misalnya suatu saat guru saya meminta saya puasa 60 hari. Saya matur bahwa saya masih kategori usia subur gitu. Enggak, nanti bisa. Saya tidak tanya untuk apa puasa 60 hari. Cuma guru saya bilang ini puasa nabi-nabi gitu. Kan sudah puasa di atas 40 hari gitu. Saya ikut aja. Karena niatnya baik. Kemudian saya ditanya dapat 5 hari biasa. Gimana puasanya? Aduh, ngapunten ternyata batal gitu. Setelah itu ada 10 hari gimana? Ngapunten batal. Saya puasa meneh tak ewangi gitu. Jadi guru saya membersamai puasa. Saya tidak tahu sampai hari berapa karena saya dimonitor 3 kali sudah. Setelah itu tiba-tiba saya diingatkan ini besok ke pondok gitu. Saya siapkan tumpeng selamatanmu gitu. Itu rupanya saya sudah hari ke 59. Kemudian hari ke-60 berarti selesai kan. Itu guru saya meminta saya, ayo besok nang pondok tak siapno selamatanmu, tak siapno tumpeng. Karena kamu sudah mau mengikuti gitu. Nah, beliau menyampaikan bahwa puasa 60 hari itu juga adalah yang beliau lakukan atas petunjuk gurunya gitu. Jadi ibaratnya beliau anak
anak gurunya saya cucu, jadi guru beliau. Ada proses-proses secara spiritual banyak pasti yang harus kita lakukan bersama. Di Jawa Timur misalnya ketika ada proses pembangunan yang sangat signifikan, sudah diputuskan oleh pusat bahwa itu akan dipindah ke provinsi lain. Masya Allah, saya bilang hal segede ini gimana caranya? Sudah diputuskan mau bilang apa? Saya bilang ayo bersama-sama yuk kita, saya bilang riadoh kepada yang maha menurunkan keputusan. Endingnya? Terus kemudian sebentar saya ajak mereka puasa. Kira-kira 35 orang, kepala-kepala dinas, staf ahli, puasa 41 hari. Dan alhamdulillah ternyata sekarang sudah jalan, sudah operasional, 100%. Februari lalu sudah operasional, kapasitas terpasang kira-kira 80%. Dan Mei ini sudah 100%, sudah jalan. Itulah yang menjadikan industri manufaktur di Jawa Timur sudah 35%. Nasional ini mentargetkan tahun 2045 30%. 2045 itu 30%. Sekarang Jawa Timur 2024 sudah 35%. Kita jauh sekali melampaui di atas target nasional. Nah, itulah yang menjadikan 3 tahun lalu saya mengajak kawan-kawan, ayo kalau nanti program itu jadi, proyek itu jadi, kita harus siapkan SDM Jawa Timur supaya tidak jadi penonton. Yang kemudian saya usulkan adalah King's College London. Semua yang saya ajak diskusi, semuanya bilang susah Mbak, susah gitu. Saya bilang bisa. Susah tidak berarti tidak bisa. Selalu saya jawab susah tidak berarti tidak bisa. Ini kemudian alhamdulillah Mei 23 beliau datang dari King's London, beliau datang ke Jawa Timur, ke Malang dan ke Surabaya. Kemudian Agustus kami kunjungan balik ke King's London. September tim mereka balik lagi ke Jawa Timur untuk menyiapkan proses penyiapan pembukaan ini untuk magister degree. Untuk Maret lalu proses rekrutmen semuanya oleh King's London. Kemudian insya Allah September besok ini sudah akan dimulai perkuliahan. Untuk program apa? Digital Future dan Digital Economy. Saya menyampaikan tentu ini terima kasih Pak Dirjen Dikti yang sudah mengeluarkan SK, tapi bahwa ini adalah proses ikhtiar tidak ringan menurut saya karena begitu semua melemahkan semuanya susah Mbak, susah. Loh, susah itu tidak berarti tidak bisa. Jadi sekarang kami bersyukur bahwa yang mereka bilang susah-susah itu saya bisa menyampaikan bahwa susah tidak berarti tidak bisa. Apa yang kita lakukan 3 tahun lalu, kami merintis ketika proyek yang cukup prestigius itu dimulai karena sekarang sebetulnya kalau dibilang telat sedikit telat, tapi kita sudah memulai. Bayangkan 3 tahun lalu dan proyek itu sudah mau dipindahkan. Alhamdulillah Februari lalu operasional dimulai dan Mei kemarin ini sudah 100%. Nanti ada lagi dari Western Sydney University untuk S1. Kata Mas Nadiem, Mbak ini S1 pertama yang kami izinkan gitu. Itu di Surabaya. Itu untuk apa? Ini untuk digital innovation. Tadi yang London di mana Bu? Di Singasari. Di Singasari, Malang. Itu untuk magister degree. Programnya adalah Digital Future dan Digital Economy. Yang di Surabaya Digital Innovation dari Western Sydney University ini untuk S1. Yang di Malang untuk S2. Ini sebetulnya saya mengumpulkan juga pimpinan-pimpinan perguruan tinggi swasta. Saya matur bahwa ini bukan kompetitornya panjenengan karena kita memang membutuhkan percepatan mencangkok SDM untuk bisa memberseiringi industri manufaktur yang sudah sedemikian percepatannya di Jawa Timur gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kenapa kemudian mudah-mudahan kami mendapat mandat kembali. Ini memang harus dikawal dulu. September ini akan dimulai dua-duanya, baik King's College London maupun dari Western Sydney University, WSU. Kira-kira begitu. Ya. Terima kasih Bu Khofifah. Iya, sama-sama. Obrolan yang menarik, menambah view kami. Terima kasih sudah berbagi.
Habis ini langsung balik ke Surabaya? Ya, saya harus ke Surabaya. Ini mestinya saya ada deklarasi gede gitu, tapi di Banyuwangi dan sudah sepakat nanti Mas Emil dari tempatnya akan melakukan secara virtual. Kalau masih kurang ya nanti saya akan nyambung setelah landing di Surabaya. Oke. Iya. Oke, terima kasih Bu Sukses Khofifah. semua, Sukses Tirta. selalu. Ya, terima Semoga nanti di pilkada semuanya berjalan lancar Amin, dan ya. dimudahkan semuanya. Iya, amin. Ya. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa lagi di podcast For Your Politik di episode selanjutnya. Ikuti terus dan pantau tamu-tamu yang hadir top-top di podcast kami. Terima kasih. Ya.